udah mulai adu fasilitas gitu. Jadi ya semenjak ada banyak muncul PO baru. PO baru nih, kan berarti persaingannya kan makin meningkat kan Iya. supaya narik penumpang. Ah, Jadi ya positifnya di situ sih, saling berlomba memberikan yang terbaik lah PO-PO ini kan, mulai dari pelayanan, terus armadanya juga armada yang oh, armadanya. sekarang tuh muter Eh, terus nih ngeri, armadanya ngeri, nih, ngeri, ngeri, ngeri. baru terus kan. Iya, iya, iya. Iya. PO-PO nama-nama yang udah senior-senior pun jadi ikutan Bergeser naikin ya. level lah dia gitu, bersaing kan, nggak mau dia pakai armada lama lagi, ganti armada yang terbaru. Jadi penumpang diuntungkan sebenarnya sekarang, enak banget gitu. Selain ada pilihan ya. Ya, Tapi kalau nggak ada gini. banyak Jadi pilihan. kalau bisa dibandingkan dengan tiket pesawat dengan tiket bus, sebenarnya kan tidak jauh berbeda kan. Iya, kalau kalau beberapa bus yang sekarang kan udah sampai ada yang kelas-kelas mahal banget tuh, yang kayak udah pakai tempat Sejuta tidur gitu gitu kan. kan, 1 juta. Tiketnya udah sama kayak pesawat, malah Ya, mungkin cenderung lebih mahal kalau dihitung sama ya, uang ya, makan di jalan kan, waktunya gitu kan. waktunya juga kan. Itu ya, itu kan dapat fasilitas yang jauh lebih nyaman. Cuma kalau misalnya referensi pribadi, ya sebenarnya senang bus itu asal kaca depannya tuh nggak pakai topi-topi gitu kan, ada kacanya Oh, 2 kan, kaca tumpuk. kaca Ah, tumpuk. iya, iya, Nah iya, itu, iya, iya. kalau itu kurang seneng tuh sebenarnya naik bus kayak Iya gitu, ya. pusing di dalam. Selam jumpa lagi. Kini kita kedatangan salah satu panutan vlogger-vlogger dunia perbusan atau busmania ya. Sebetulnya gitu bang ya. Nah, bener. Ya bisa sih, Bisa gitu ya. travel vlog. Travel vlogger yang kalau di algoritma saya itu sudah warawiri di TLTL, di video rekomendasi saya dan di kanal ini juga. Kita ngobrol ringan dengan Bang Iya, Aditya. Aditya, nama lengkapnya Aditya ya. Iya bang. Bang Adit, eh, nama kanalnya bukan Adit ya, Iya, nama channel Imotorium. Imotorium. Iya. Agak dimajuin ini. Oke. Ini aja. Nah, ini aja dimajuin. Jadi, Imotorium. iya Imotorium. Jadi itu dari nama website sih. Imotorium. Jadi saya tuh punya blog juga yang kebetulan namanya memang dari sana kan, dari tahun 2015, Imotorium. Imotorium. Ini apa tuh? Nama apa? Sebenarnya nggak ada artinya sih. Nggak ada Cuma artinya. dia tuh kayak, kan dulu kan bikin blog itu kan harus ada domain yang unik lah gitu ya, biar dikenal Google kan, biar bisa masuk ke page utamanya, page one-nya. Hmm. Jadi kepikir aja yang berhubungan sama motor gitu kan, atau mesin. Ya udah, Imotorium. Nggak tahu kenapa, mungkin inspirasinya kan akuarium atau apa gitu kan. Jadi dalam satu tempat itu isinya nanti berita-berita tentang motor atau apa gitu. Oh, berarti itu blog. Blog, dari blog, Blog. dari blog Tahun berapa itu mulainya? Imotorium itu? tahun 2015. 15. 2015. Blognya itu 2015. Iya, blognya tahun 2015. Mhm. Dan kemudian ya kan, karena apa, bikin YouTube juga kan mulai sejak tahun 2017, 2018 akhir sih baru aktifnya ya. Awal-awal itu kan cuma bikin YouTube cuma buat nyimpen-nyimpen video aja. 2018 akhir mulai coba-coba nih bikin video tentang, ya itulah, selain motor-motor perjalanan kan. Nah, itu. Saat itu kan masih vibe-nya itu vlogger-vlogger travel gitu kan. Iya. Tapi konsepnya kalau nggak salah saya waktu yang awal-awal nonton itu lebih beratnya ke transportasi umum. Iya, transportasi umum. Jadi bahasnya itu saya sebenarnya ya sih kebanyakan bus ya, tapi ada juga kayak naik kapal laut, naik kereta Laut api, gitu ya. Iya, iya. Nah, terus? sama pesawat juga ada gitu kan. Ya, Berarti 2018 itu lebih awalnya ketertarikan berarti ya ke iya sih. terhadap. Karena memang senang juga kan ngelakuin perjalanan jauh.
Naik bus itu udah seneng lah dari zaman kecil dulu kan sering dibawa orang tua. Medan, Jakarta naik bus. Jadi ya udah kebiasa aja kan, terus pas waktu itu kepikiran kenapa nggak dibikin aja videonya ya kan, buat nanti-nanti kalau ditonton lagi kan. Mana tahu ya. Nah ya, Sejarah ya, sejarah. sejarah lah gitu kan. Sejarah perjalanan hidup. Asik. Sejarah perjalanan hidup. Kalau ini di Imotorium itu berarti kan awalnya bahas kendaraan Iya. ya, kendaraan review lah gitu ya. Otomotif lah ya. Otomotif. Iya. Berarti ketertarikannya dengan dunia otomotif. Iya, betul betul. Ketertarikannya memang di otomotif roda 2 sih, lebih berat di sepeda motor ya. Passion ke situ. Atau dulu Ada Bang passion Adit situ. jangan-jangan ikutan road race pembalap apa gitu. Enggak sih, enggak. Cuma suka ngamatin aja lah kan, kayak Ah, apa perkembangan dunia roda 2, kayak misalnya launching motor-motor baru, kemudian bahas tentang kayak spesifikasi gitu kan, terus plus minus dari motor merek A, merek B itu sering bahas juga. sering bahas. Sering ikut gitu. Bahasnya itu artinya kita coba atau kita review dulu atau gimana? Iya, review, terus ya dicoba sebagai ya kita kan user sehari-hari juga ya sepeda motor itu kan. Plus minusnya jadi ditulis juga di blog itu. Oh, oke. Berarti outputnya itu adalah tulisan ya, belum Tulisan. kepikiran buat YouTube. Belum. Waktu awal-awal belum. Ah, Terus buat YouTube dulu itu pas awal-awal video pertama aja motor waktu itu bahasnya. iya motor Satria FU ya. Ada Honda Vultus gitu, motor besar gitu. Ah, Nah, terus launching motor-motor baru dari Honda kayak gitu kan. sambil Terus diminum Bang. ada event. Oke, siap Bang. Jadi ya dari sanalah mulai rajin Oh, buat nulis video, ya? nulis video. gitu kan, masukin. Jadi apa bikin video kan. Video tuh sebenarnya dulu buat tambahan dari artikel blog ini aja. Oke. Jadi biar kan udah nulis artikel kan, terus ada versi gambar geraknya lah gitu kan, videonya itu kan. Buat nambahin aja buat lebih detail. Nggak kepikiran bakal channel itu nanti bakal gede gitu, enggak dulunya. Awalnya memang sekedar naruh itu aja. Berarti hanya untuk ya udah ini untuk sebagai sejarah lah kata-kata dia. Iya. Kenapa bus lebih banyak? Senang di bus sebenarnya Senang juga. di bus? Iya, Emang kalau untuk ini kan transportasinya kan. Senang naik bus karena kalau naik bus itu kan kita ngelewatin banyak daerah. Hmm. Perjalanan dari Jakarta sampai ke Sumatera ini kan bisa 2 hari sampai 3 hari kan, ngelewatin banyak daerah. Kita ngerasain lah gimana budaya-budaya tiap daerah itu, mungkin dilihat dari kayak kita ngelewatin daerah ini rumah adatnya itu begini, daerah sini apanya begini, terus masuk kayak daerah Sumatera Utara apa ada orang pasar-pasar tumpah atau apa gitu, jadi seru aja gitu inang-inang ngeliat gitu gitu. kan ya. Nah itu kayak gitu, Lebih ke melihat suasana baru. lihat suasana baru gitu kan, terus lihat pemandangan alamnya juga, makanya jadi lebih senang naik bus ya di sana bus. itu, karena itu. Kalau pertama kali konten bus itu bus kalau boleh ingat nggak bus apa? Konten pertama kali naik bus mungkin kalau yang videonya tiba-tiba naik meledak itu ya sih ALS itulah. ALS yang ALS. waktu Pak John. Bukan, ada tahun 2018 ALS dari Jakarta ke Medan. Jakarta Medan. Iya, 358 ALS. Oh, bus 358. Kebetulan saya juga para salah satu pecinta bus juga sih. Jadi sedikit banyak paham. Iya, Jadi ALS. ALS. Nah, apa yang bikin itu jadi trending saat itu? Nah itulah, nggak tahu juga lah pokoknya. Ya mungkin kayaknya banyak yang seneng sama bus itu kan. Iya sih. Banyak punya kenangan, banyak punya inilah kan, memori lah sama bus itu. Ya saya naik bus itu kan karena biasanya juga dari zaman orang tua dulu seringnya naik itu. Bikinlah videonya. Terus upload tahu-tahu rame di ALS 358 dulu ya. Iya, Jakarta Medan. Jakarta Medan ya. Ada drama menarik nggak di selama perjalanan dari Jakarta naik ALS itu? Enggak,
waktu itu nggak ada sih, tapi lebih kayak orang tuh mungkin waktu itu kan banyak yang nggak tahu ya, penonton YouTube tuh mungkin ada loh naik bus sampai 3 hari itu. Sedangkan penonton mungkin kebanyakan waktu itu kan berpikir paling naik bus cuma 1 hari aja paling Ya, lama gitu semalam, kan, ya, berapa jam semalam. Ini ternyata ada loh perjalanan naik bus 3 hari, itu gimana sih, mungkin penasaran di sana. Dan itulah, experience-nya bagaimana gitu ya. iya, Nah, bisa selama itu di jalan apa nggak pegel, apa nggak capek gitu kan, apa nggak bosen. Nah mereka tuh gitu. iya, iya. Berarti waktu itu naik ALS, ingat tiketnya berapa itu? Berarti untuk naik itu belum ngonten berarti atau sudah maksudnya sudah fokus mau ngonten bus gitu? Enggak, waktu itu masih random juga, masih sering upload konten motor malahan. Oh, oke. Jadi waktu itu ya udah bikin aja gitu kan, yang perjalanan ini kan karena emang seneng juga Mau apa mau ngeliatin. motovlog? Bukan. Ya motovlog dulu Oh, ada juga. motovlog dulu ya, ya. Terus pas naik LS itu kan sekalian ngeliatin lah, gini loh perjalanan selama 3 hari itu naik bus gimana rasanya kan. Iya, iya. Terus daerah-daerah yang dilewatin kan menarik tuh ya, kalau perjalanan naik bus ke Sumatera sini kan kita dari Jawa itu nyebrang naik kapal laut, kemudian pas sampai daerah-daerah itu lewat daerah yang dibilang terkenal rawan, Ya, nah kan, terus daerah yang pemandangannya bagus, terus ada juga lewat daerah-daerah yang jalan itu sempit, banyak rusak gitu longsor, ya. rusak. Nah itu jadi di situ sih menarik. Iya, 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 iya. Berarti lebih ke experience-nya ketika naik perjalanan naik ALS tadi dari Iya, Jakarta. iya, Berarti tidak ada drama-drama kan biasanya kan kalau maaf sorry itu saya ya misalnya ALS di jalan trouble trouble gitu kan itu kan sudah menjadi suatu pemandangan yang tanda kutip biasa kelihatannya gitu kan. iya, Saat itu tidak ada lancar nggak ada, lancar, lancar ya lancar. sampai ada yang apa namanya moto Hmm. kenal tak apa naik tak kenal pulang jadi saudara gitu kan. Ya, naik Iya kan? naik nggak kenal, turun jadi saudara. Turun jadi saudara itu Ah, maksudnya. itu dia. Itu memang gitu ya. Ya Naik itu, bus. jadi karena ini kan kadang naik bus itu kan ya suka dukanya kan ada lah gitu kan. Nah, Jadi disitulah jadi akrab lah sama penumpang-penumpang sebelah ini kan. Satu bus itu walaupun jadi nggak kenal sama sekali ngobrol. ya. Nah itu loh, di situ. Lebih kepada jadi saudara jadinya ya. Iya. Turun-turun ya jadi kenal, jadi akrab, jadi saudara kayak gitu sih, enak deh. Berarti so far kalau naik bus kita bicara bus lah ya. Iya. So far naik angkutan umum seperti bus udah kemana aja tuh? Keliling Indonesia udah lah ya. Iya, keliling Indonesia udah, Jawa, Sumatera, Sulawesi udah naik bus. Ini Papua Kalau Papua naik kapal laut sih sana. kapal laut. Kapal laut ya kan. Iya. Soalnya di sana angkutan kayak bus gitu yang antar kota nggak ada, Gak ada ya. nggak ada. Iya ya. Jadi lebih banyak kayak angkutan perintis atau travel gitu dia kalau di sana. Kalau di Papua ya. Kalau di Papua, Ada cerita menarik nggak kalau selama melakukan perjalanan seperti ini? ya Ada sekesan ada yang nggak bisa dilupakan entahkah itu jadi korban kriminal mungkin atau sesuatu yang berbuah manis mungkin atau apa gitu. alhamdulillah kalau korban kriminal atau apa ya, ya enggak, dan jangan sampai lah ya kalau kayak gitu kan. Tapi kalau yang namanya accident kecil gitu kan kayak naik bus tiba-tiba Oh ya kebalik yang di itu ya di mana? ada tergelincir gitu, ada gitu kan, terus ya busnya tiba-tiba rusak di jalan ya pasti ada, namanya juga perjalanan jauh kan, dan perjalanannya pasti nggak bisa ditebak juga kan kondisinya gimana. Ya kayak gitu sih ada lah cerita-cerita, atau kayak misalnya dapat bus yang pelayanannya tuh nggak ramah juga ada kayak gitu. Pernah Pernah ada. di Sumatera, di Jawa, di mana gitu? Di Jawa pernah, di Sumatera pernah. Ya itu cuma satu-satu aja sih, cuma dari kayak krunya mungkin entah lagi kurang enak hati atau gimana gitu kan waktu itu, jadi pelayanan ke satu penumpang bus
itu emang nggak enak gitu kan, Emang nggak ngerasain enak. kayak nggak nyaman lah kita gitu kan, walaupun busnya bagus tapi ngerasa nggak nyaman aja sama pelayanannya gitu kan, mereka agak sedikit kasar atau gimana gitu. Tapi ya namanya juga itu kan perjalanan. Berarti itu berupa tindakan represif mungkin atau apa waktu itu sama kru bus itu? Nggak sih, kayak ya ya gitu aja sih sebenarnya ya, kurang 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 enak lah gitu kalau didengar perkataannya itu kan ke penumpang-penumpang itu, kurang ramah itu aja sih, lebih kayak gitu aja, Ke omongan aja gitu ya? omongan aja ya, Oh, bukan kayak nggak sampai, tindakan apa gitu. nggak apa namanya? Sebenarnya banyak sih yang pengen dibahas sama Bang Adit itu. Gini, berarti perjalanan dengan bus itu dari taruhlah misalnya dari Jakarta ke Medan ya kan. Bang Adit basicnya di mana? Medan ya. Ya ada di Di situ. Medan. For your information, kalau Bang Adit ini sebenarnya orang Sumando. Kamu tahu nggak orang Sumando? Nah, orang Sumando sama orang Sumando orang Bukit Tinggi gitu. Jadi kita kita cukup bangga juga ya bahwa ternyata ada loh yang yang top 10 lah ya, top 10 YouTuber bus atau influencernya yang dari sini, based on dari sini gitu. Jadi gini, dari perjalanan beberapa hari itu tuh hal-hal yang tidak mengenakan tadi ada gitu kan, seperti yang tadi itu. Eh, kalau di Sumatera mungkin ada lah gitu kan. Iya. Kalau di daerah-daerah lain gitu. Ada juga, ada ya kayak gitulah tadi, kayak misalnya kurang itu, lebih ya itulah krunya mungkin kurang, mungkin lagi ada apa lah gitu kan, jadi kayak kurang koordinasi, tahu-tahu kita udah beli tiket di sini, duduknya di mana gitu kan, terus ya kayak agak kurang ramah lah itu, ngerasa kayak gitu aja sih. Cuma ya tetap aja sampai ke tujuannya, sampai tetap Sampai ya. bertanggung jawab juga busnya, kayak gitu kan, kadang ngerasain juga kayak gitu kan. Tapi kalau yang sampai lebih parah dari itu kayak misalnya kriminal atau apa gitu dalam perjalanan sih, alhamdulillah enggak. Oke, berarti nah kalau berartinya Bang Adit ini sudah berbagai pernah pernah di counter enggak, dihitung enggak? Sudah berapa merek bus dinaikin? Kalau ngitung Enggak ya. enggak. Sudah ratusan ada lah ya. Ya mungkin puluhan, ratusan mungkin. Puluhan ya. Iya, bus lintas Sumatera kebanyakan, terus sama Dek, lintas Jawa. dek. Bus lintas Sumatera lah ya. Iya, Berarti perjalanannya lebih banyak di Sumatera berarti ya. iya lebih banyak di Sumatera. Apalagi tadi itu jadi lupa deh. Nah, dari kita fokus ke satu rute lah ya, sebagai Bang Adit katakanlah sebagai pengamat transportasi bus lah katakan Iya. gitu. Trek dari line dari Sumatera Barat ke Jabodetabek itu kan belakangan ini kan banyak yang baru-baru tuh. Iya. Nah, menurut Bang Adit, gimana nih dengan ekspansi lah ya kan merek-merek baru ini? Ekspansi PO-PO baru itu. Ya enak sih, kita ya perlu diapresiasi lah ya. Jadi kita sebagai pengguna jasa kan, jadi banyak pilihan nih. Nah, jadi mau pilih yang kelasnya lebih nyaman atau yang lebih masuk ke kantong gitu ada gitu kan, kalau sekarang ya armada terbaru atau apa gitu kan, misalnya kita pengen coba sesuatu yang baru juga ada, enak lah, banyak pilihan sih. Berarti artinya kita sebagai konsumen ter apa ya terpuaskan lah mungkin ya, Iya, karena pilihan-pilihannya lebih banyak, lebih nggak banyak. seperti dulu ya. Iya, Kalau dulu kan kita terpaksa dalam tanda kutip harus pakai merek itu gitu kan. iya. Jadi kalau sekarang kan karena kita banyak pilihan, kita enak ya bisa nentuin kan. Tapi
ya itu sih memang jadwalnya rata-rata pagi semua nih gitu kan. Oh, berarti kalau menurut Bang Adit, idealnya tuh jalur dari Jabodetabek ke Sumbar itu siang atau malam atau apa? Harusnya ada pilihan jadwal lain sih. Oh iya, Soalnya ya itu kan Jabotabek ke Sumbar atau dari sini ke sana gitu kan. Itu kalau misalnya ada pilihan jadwal lain yang misalnya berangkatnya siang atau sore, nyampe sininya pagi kan itu lebih enak. Kalau misalnya buat penumpang yang dia harus terusin lagi perjalanan sampai ke kampungnya gitu kan, ada ini ya. ada angkutannya kalau dia nyampe sininya pagi. Iya, Nah, kalau yang kebanyakan sekarang kan berangkat pagi, nyampe sininya malam. Jadi kadang terpaksa nginap dulu gitu kan. kalau dia kebanyakan mau sih lanjut ke semuanya kampungnya. kalau nggak salah. Hampir semuanya Iya kayak semuanya gitu. kan? Iya, hampir semuanya sekarang kayak gitu. Iya ya. Dari Jabodetabek atau dari sini pun pagi kan? Nggak Iya, ada yang sore dari sini atau iya, malam dari sini ya? iya. Iya ya. Jadi sering Baru ngerasain kepikiran. juga itu kan. Ah, Sampai ke tujuan mau cari transportasi lanjutannya nih susah. susah. Iya, iya. Itu juga ya. Karena kalau ya semua yang saya tahu semua merek yang trayeknya Sumbar Jabodetabek berangkatnya pagi ya. Dari sana pagi, dari sini pagi juga. Iya, dari sini pagi juga. Mungkin itu mungkin kritiknya mungkin ke situ ya kalau Ya, masukan aja lah gitu. masukan lah ya. Nah, jadi ada jadwal yang lain gitu kan selain jadwal pagi mungkin bakal lebih membantu nih. Akan membantu. Betul juga. Tapi kalau tidak bisa juga disamakan dengan bus di Jawa ya. Kalau di Iya. Jawa kan apa namanya? Apa istilahnya? Aduh, di ujung-ujung lidah. Em, Liga Malam Senin apa istilahnya? Iya itu kalau Kayak gitu-gitu ya. ya ada itu kalau hari Minggu malam kan orang pada balik kerja pagi Ya. kan di Jakarta. Apa jadi ya itulah rame gitu kan berangkat malam sampainya pagi, Pagi. langsung masuk kerja kayak gitu. Kalau ke sini kan masih perjalanan masih 2 hari. Cuma kan semenjak ada jalan tol itu kan jadi jauh lebih cepat perjalanan kan. Jadi lebih singkat. Mungkin dulu jadwal bus Sumbar itu emang dari dulu kan pagi ya. Dulu kan sebelum ada jalan tol, mungkin sampai sininya memang pas lagi subuh atau apa gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi semenjak ada jalan tol, perjalanannya jauh lebih cepat, nyampainya jadi malam. Jadi mungkin ya kalau kayak gitu mungkin ada penyesuaian jadwal lagi lah untuk berangkatnya kayak gitu kan. Atau misalnya busnya timingnya berangkat sehari ini dua misalnya dari Iya. Bukit Tinggi misalnya kan ambil Iya. satu pagi atau siang satu misalnya kan Nah, kayak gitu. Kalau dikasih pilihan kayak gitu lebih enak sebenarnya. lebih enak ya. Iya juga ya. Iya juga sih kalau menurut hemat saya memang kayak gitu sih ada pilihan ya Ada pilihan. ada pilihan nggak sama kayak di Jawa kan ada aja itu jam-jamnya gitu kecuali jam Jam-jamnya ada. jam setan itu kan nggak ada itu kan berangkat. Berarti kalau untuk trayek Sumbar Jabodetabek berdasarkan pengalaman atau penilaian Bang Adit sejauh ini ada peningkatan nggak atau bagaimana? Ada sih peningkatan. Jadi kalau sekarang bus-bus itu udah jauh lebih nyaman lah ya. Jadi kan apa kayak mulai dari fasilitas udah bersaing nih, bangkunya udah lega-lega, sekarang mobilnya kan udah jauh lebih nyaman. Kemudian beberapa bus juga udah ngasih voucher makan, udah kayak di bus-bus lintas Jawa gitu kan. Udah mulai adu fasilitas gitu. Jadi ya semenjak ada banyak muncul PO baru? PO baru nih, kan berarti persaingannya kan makin meningkat kan Iya. supaya narik penumpang. Jadi ya positifnya di situ sih, saling berlomba memberikan yang terbaik lah PO-PO ini kan mulai dari pelayanan, terus armadanya juga armada yang Oh, armadanya. sekarang tuh muter terus nih Ngeri, armadanya ngeri, nih, ngeri, ngeri, ngeri. baru terus kan. Iya, iya, iya. PO-PO nama-nama yang udah senior-senior pun jadi ikutan Bergeser naikin ya. level lah dia gitu bersaing kan, nggak mau dia pakai armada lama lagi, ganti armada yang terbaru. Jadi penumpang diuntungkan sebenarnya sekarang, enak banget gitu Selain ada pilihan ya. ya. Tapi kalau nggak ada gini. Banyak pilihan. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan tiket pesawat dengan tiket bus, sebenarnya kan tidak jauh berbeda kan. Iya, kalau
Kalau beberapa bus yang sekarang kan udah sampai ada yang kelas-kelas mahal banget tuh yang kayak udah pakai tempat Sejuta tidur gitu gitu kan. kan sejuta. Tiketnya udah sama kayak pesawat, malah Ya. mungkin cenderung lebih mahal kalau dihitung sama Ya, uang makan ya di jalan kan. waktunya gitu kan. Waktunya juga kan. Itu. Ya itu kan dapat fasilitas yang jauh lebih nyaman. Berarti mungkin pergesekan antara penumpang bus dengan penumpang pesawat ini kayaknya tidak terlalu besar ya, Nggak terlalu gapnya gitu besar. ya. Iya, Karena mungkin bisa jadi orang yang ngejar waktu udah pasti pesawat, pesawat. gitu kan. Tapi kalau orang yang lebih ke slow, slow dia mau nikmatin suasana gitu kan. nostalgia waktu Nostalgia. zaman ya, Pilihnya naik bus. naik bus, gitu. Ya, ya, betul betul betul. Saya pernah baca artikel Bang Adit itu eh, apa namanya Mercy gitu kan, Iya. Mercy 1626 Hino RK8 bagus gini speknya. Itu tahunya dari mana itu? Ya dari referensi aja sih sebenarnya kan dulu pernah ada namanya forum juga kan kayak bismania.com. Dia kayak website gitu. Jadi di sana tuh ya ada kayak bahas tentang bus-bus tertentu itu kan dari berbagai merek, mulai dari berbagai perusahaan juga kan PO yang operasiin itu apa aja gitu. Jadi ya dari situ sih referensinya tuh dikumpulin terus ditulis ulang. Berarti sekarang Bang Adit udah Dirasa sendiri. khatam nih. Ini suaranya ini Iya. apa Hino nih gitu kan. Ini Mercy nih gitu. Nah, Oh, kalau suara mesin enggak juga. nggak juga, soalnya suaranya halus-halus sekarang tuh, Ya. ya kan. Tapi kalau misalnya dari tampilan luar bisa sih lihat Oh ini Hino Hino nih. Gitu. atau Mercy gitu. Biasanya ya dari posisi rodanya, misalnya kan ke pintu depan itu jaraknya segimana, berarti Overhangnya ini ya. Mercedes gitu kan. Ah, Atau apa kayak Hino itu biasanya dia kan ada emblemnya lah kan. Kalau enggak itu apa namanya ya overhang atau apanya lah gitu kan, kelihatan sih dari situ bedanya ada body bus itu. kalau yang kebanyakan kan yang head to head kan memang itu kan Hino versus Mercedes Ya paling laris, paling laris. paling laris. Nah, bicara kenyamanan Nyaman Mercedes sih jujur. Mercy ya, Mercy. Mercy ya. Mercy Mercy lebih comfort lah ya. Lebih comfort, lebih enak dia bawaannya Mercy itu. Kalau misalnya lewat jalan-jalan yang kayak rusak gitu juga lebih nyaman aja, suspensinya nggak lebih lembut aja gitu rasanya Ya, 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 ya. kayak gitu. Tapi tidak mania suatu merek tertentu kan ya. Enggak mania suatu merek Sama aja tertentu. ya. Sama aja. Nah, berarti kalau produsen-produsen sasis itu di mata Bang Adit sebenarnya sama aja ya, mau Mercy, mau Hino, mau Ya hampir sama lah semuanya. plus minus lah ya. Plus minus lah. Ada. Ada nggak? Nah ini bodinya, ini body ini Body. kan jadi ini nggak? Oh ini Adi Putro nih. Ya, Oh ini nih. Gitu. Saya maunya yang SJB berapa? JB5 gitu. Bus ya kan. Ada itu nggak? Ada kriteria tertentu nggak untuk naik sebuah bus itu harus pakai ini gitu? Enggak sih sebenarnya. Nggak ya? Malah penasaran mau nyoba body yang ini kalau misalnya belum pernah gitu kan. Body misalnya buatan tadi lah di Putro atau nanti geser ke Laksana atau Murodadi kan banyak tuh pilihannya sekarang kan. Cuma kalau misalnya referensi pribadi ya sebenarnya senang bus itu asal kaca depannya tuh nggak pakai topi-topi gitu kan ada kacanya dua kan. Kaca tumpuk. Kaca tumpuk, Iya, nah iya, itu iya. kalau itu kurang seneng tuh sebenarnya naik bus kayak Iya, gitu, pusing di dalam pemandangannya nggak lepas Berarti eye level kita itu pas tentang sejajar dengan si Topinya topinya itu itu ya. kan. Nah jadi nggak kelihatan pemandangan ke depan kan, jadi pusing juga ngerasa lama-lama. Jadi kalau busnya kacanya satu, mau itu body buatan karoseri Manapun, manapun, seneng aja itu naik, aja ya. enak gitu pasti. Tapi kalau menurut Bang Adit, itu kan tren kaca tumpuk itu kan 2017 2000 16 lah kalau nggak salah ya. awalnya muncul 2015, 15 ya. 2015. Tapi kan yang rame itu kan 2019 18 itu kan Iya. double itu. Itu kenapa ya?
menurut Bang Adit? Awal-awalnya itu dulu pas tahun 2015 karoseri besar nih Adi Putro itu dia ngeluarin double deck. Oh, Double double decker. deck. Ah, Jadi mulailah itu kan, wih, bus tinggi banget ini kan bentuknya. Dia ngeluarin juga tuh produk yang namanya super high deck kan SHD, SAD ya. yang decknya tinggi. Ah, Dibikinlah topi itu. Kalau ini menurut asumsi saya ya, Ya. supaya kesannya tuh kayak bus double deck dari luar. Sebenarnya kayak gitu kesannya. kesannya. Padahal itu masih bus single deck, masih satu deck kan bukan double deck. Dikasih lah kayak topi gitu, kaca tumpuk gitu kan atas bawah. Nah, kalau naik bus double deck ya oke lah kan, kaca atas Ya. nggak ada keganggu, yang Bawah bawah juga nggak nggak, keganggu. Tapi kalau di bus yang single deck ini ya terasa gitu kan. Apalagi kalau yang bukan super high deck gitu ya, bukan yang SHD atau apa itu kan. Yang kayak kita naikin bus pada umumnya naik HD high deck biasa. Posisi topinya itu pas banget, apalagi dulu-dulu kan awal-awal muncul tuh tebal-tebal banget topinya. Iya, 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 iya. Gak nyaman jadinya pas lagi perjalanan itu ngelihat pemandangan ke depan itu. Ya dari sana lah. Jadi mulai banyak juga kan PO-PO lain karena waktu itu kan booming banget ya. Kesannya kan kayak tinggi kan dikasih Ya. topi itu. Padahal sebenarnya tinggi bosnya segitu-gitu juga. Keren nih Lebih gitu kan. keren gitu kan. Akhirnya banyak lah karoseri-karoseri itu bikin-bikin Bikin kaca tumpuk gitu. kaca tumpuk juga kan. Ngasih kesan lebih tinggi bosnya, lebih. Kalau dari seorang pengguna bis, enakan pasti Kaca satu. satu itu ya. Kaca tunggal itu. Tapi katanya untuk sebagai para owner bus, maintenance-nya lebih mahal. Yang Iya. kaca satu. Lebih Mahal kan? kalau kena lempar atau apa kan di Nah, jalan itu. pecah, iya lebih murah yang kaca dua. Ngegantinya kan dia cuma separuh aja Satu-satu kan itu itu dia, kan, ya kan. betul-betul. Satu atas, satu bawah. Ukuran kacanya kan nggak terlalu besar, jadi lebih murah kalau maintenance. Iya, iya, iya. Tapi tetap lebih nyaman yang Kaca single ya. satu, lebih single lebih glass. nyaman. Apapun lah bodinya sama aja ya. Apapun bodinya sama aja, lebih nyaman yang kaca satu. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, tadi disinggung masalah lempar batu. Itu sebenarnya kalau menurut Bang Adit apa sih sebenarnya? Yang sering-sering kan kita kasihan juga tuh kan lihat bus kacanya dilempar gitu kan sampai bahkan ada yang korban juga gitu. Ya itulah nggak entah entah orang-orang yang iseng atau emang dia ada niat-niat kriminal atau apa, itulah nggak Iya. kurang ngerti juga. Tapi ya daerah-daerah kayak apa ini kan banyak juga lah kan, kadang-kadang ada gitu kan. Biasanya kan mereka kan malam-malam atau lewat daerah-daerah tertentu itu bisa juga ada motif kayak sakit hati mungkin Terhadap merek yang lempar tertentu ya. itu. Bukan cuma satu merek sih, mungkin kayak busnya ini cenderung kayak jalannya tuh ugal-ugalan gitu kan. Mereka ini mungkin warga sekitar yang kayak pakai kendaraan terus tiba-tiba dipepet sampai turun ke Iya, ya. berang itu kan, turun ke pinggir tanah gitu kan, Ah, hampir kena. Akhirnya mungkin ya kayak gitu sih, makanya suka ada yang ngebales kayak gitu. Sebenarnya nggak bagus kayak gitu kan. Ya ada juga mungkin yang iseng gitu, anak-anak muda atau apalah nggak tahu lah gitu kan. uji coba nih ya. Uji coba nih. Ah, lu berani nggak lempar bus itu sana gitu kan? Kan ada juga yang kayak gitu kan. Gitu kan, makanya kan Bocah-bocah. itulah, bocah-bocah gitu kan, iseng-iseng kayak gitu. Nggak bus aja sih sebenarnya, kereta api atau apapun sering juga kena lempar Sering kayak juga gitu ya. kan. Iya sih. Padahal udah di jalurnya, ya itulah. Berarti kalau tingkat kriminal, kalau kalau belakangan ini tingkat kriminalitas menggunakan bus itu cenderung lebih turun lah ya. Udah jauh lebih aman kalau sekarang. Kalau case by case misalnya kayak apa penumpang kehilangan barang segala macam itu gimana itu? Kalau kayak gitu sih ya nggak bisa ditebak lah ya. Kalau kayak gitu Apa kan. nggak ada tanggal merahnya ya? Nah itu. Iya, iya, iya. Yang penting ya kita kalau sebagai pengguna ya lebih lebih ini aja lah, lebih waspada aja kan, kayak barang-barang penting. Kalau misalnya naik bus ya ditaruhnya jangan di bagasi atas. Bisa mungkin ya kita pegang ya kan, atau enggak ya dalam jangkauan kita gitu kan. Iya, iya, iya sih. Nah, terus pas istirahat ya barangnya tuh dibawa, jangan ditinggal di dalam bus. Jadi ya minimalisir biar nggak kehilangan gitu. Tapi balik lagi ya kita punya barang berharga, tentu kita harus safety-nya di situ ya. Iya,
Kalau pandangan Bang Adit sekarang ini untuk naik bus udah jauh lebih inilah ya, lebih nyaman lah ya, Iya, jauh lebih nyaman kalau sekarang. makin enak ya. Makin enak kalau sekarang. Berarti kalau balik lagi nih, kalau buat ngonten sendiri ada nge-push buat oh tanggal segini saya harus ke sana, harus ke sini gini gitu enggak? Udah nggak lagi sih kalau sekarang ini, santai aja lah, nikmatin yang mana pengen aja gitu kan. Sempat juga lah kalau dulu-dulu tuh kan, ih ada bus baru nih, cobalah gitu kan. Tapi kalau sekarang paling wah, pengen ke daerah sini gitu kan, udah lama nggak ke sini, atau wah belum pernah ke sini, paling ya berangkat berangkat nanti tinggal cari tiketnya, jadwalnya oke, udah jalan gitu. Jadi tidak tapi belakangan kan sering sama istri kan ya Iya, jalan. iya. Istri bikin channel sendiri juga atau gimana? Ada channel sendiri, cuma ya lebih fokus kayak makan-makan gitu kan, terus sama tempat-tempat wisatanya aja lah gitu kan, nggak di perjalanannya. Ya, ya, ya. Berarti sekarang lebih ke apa ya, honeymoon every day lah ya. Every journey is honeymoon. Iya, bisa. Kalau apa tuh lagi tadi itu? Kalau teman-teman youtuber lain sering ketemu nggak? Ada ketemu. Kalau misalnya lagi kebetulan lagi ke sana lah gitu kan, kota-kota di tempat mereka tinggal lah gitu kan, kayak kebanyakan di Jawa sih. Ada ketemu, atau enggak pas lagi di Medan, teman-teman youtuber yang dari Medan juga ada ketemu, di Pekanbaru pun ada gitu, sama-sama kreator lah gitu kan, ada ketemu. Tapi kalau saya lihat konten-kontennya saling-saling akrab semua ya. Kenal-kenal nggak sebelumnya? Ya, Sebelum-sebelumnya kenal apa gimana gitu? Atau ya di YouTube aja ketemunya? kenal ya dari YouTube aja sih ya gitu kan, jadi karena kita juga ya bikin konten tapi sama-sama nonton videonya juga kan, wah seru lah, jadi ya komentar di sana kan, udah Berarti gitu udah. antar konten kreator ini nggak fake nih ya? Maksudnya dari segi konten nih udah pernah nih dibahas di sama si misalnya si Tito misalnya kan, Iya, nggak ada semacam rasa apa ya persaingan mungkin atau apa gitu? Nggak juga, enggak sih. nggak ya. Lebih berarti lebih ke kolaboratif ya. Iya, Terakhir sama apa Tito kapan pernah collab? kemarin terakhir itu yang pas tahun 2024 kemarin lah, itu pas naik bus Mior gitu. Mior ya? Iya, naik bus yang Oh iya barunya yang rame-rame sleeper, itu ya? rame-rame itu kan. Siapa Tito, Terus Bang ada, Adit, si Irja ya? enggak, Bukan. Bang Ridwan. Bang Ridwan. Nah, terus siapa lagi ya? Pokoknya sebus itu isinya konten kreator semua ya? Hampir satu bus tuh. Udah janjian kan gitu kan, wah coba ayo lah ikutan gitu kan. Iya, iya, iya. Berarti Diajak hari ajak itu saat itu ada penumpang umum ya? ada penumpang umum, beberapa ada ya kan, jadi ya itulah bercampur aja kan, tapi dominannya ya itu. Kita nggak ada ini sama penumpang lain gitu. Rasa apa nggak enak apa gimana gitu? Ya ya biasa aja sih sebenarnya pas lagi perjalanan itu sebenarnya, semuanya juga ya biasa aja lah gitu kan. Penumpang-penumpang itu pun ya kita kan pas apa, bu maaf bu ya, ini kita sambil bikin konten juga, oh ya nggak apa-apa gitu kan. Kayak Masuk gitu paling. YouTube gitu ya. Kan ya kayak gitu kan, konten kreatornya satu bis lagi. Iya, Semuanya semua ya. kaget juga. Wih, ini semuanya di sini nih. Ini gimana part-part videonya itu kan? Berarti kalau kalau dunia bus ini selalu inilah ya, selalu dinamis lah ya. Iya, Munculnya merek-merek baru tentu sudah akan menjadi nilai plus bagi kita sebagai konsumen berarti ya. iya, Pilihan banyak gitu ya. iya. Berarti nggak ada pengen ke mana gitu lagi yang belum belum daerah-daerah yang atau bus lah bisa bus yang pengen dicoba tapi belum sampai sekarang. Ada, ada itu ada. Banyaknya sih di Jawa sana. Oh di Jawa malah. Iya, soalnya kalau di Jawa sana baru sedikit aja tuh coba-cobain bus-bus yang lintas-lintas, kota-kotanya pun datang semua. Kalau di Sumatera ini hampir semua daerah udah ada, Coba ya. udah singgah lah ke sana gitu kan. Tapi kalau di Jawa masih banyak tuh yang belum. Iya iya. Iya. Penasaran juga kan.
gimana sih rasanya gitu kan perjalanan di lintas sampai ke Bali, sampai ke Nusa Tenggara Barat itu ada juga busnya tuh. Paling lama di bus berapa hari? Paling lama di bus 4 hari, 4 hari. 4 hari ya. Dari mana ke mana itu? Medan ke Jogja, Medan Jogja. Medan Jogja 4 hari ya. 4 hari. Gimana rasanya itu? Tuh naik bus 4 hari. Ya sebenarnya kalau rasa naik bus lama gitu sama bus yang apa ya, yang cuma hitungan belasan jam nggak beda jauh sebenarnya sih. Hmm. Karena kalau kita naik bus yang jaraknya nanggung lah ya, Hmm. itu kadang nggak bisa tidur, kurang istirahat. Ya, ya, ya. Begitu turun malah terasa capek. Iya sih. Kalau tidur kan takutnya kelewatan nih tujuannya. Ya, ya, ya. Ada was-was gitu ya. Ada rasa was-wasnya gitu kan. Busnya misalnya rutenya lebih jauh lah dari tujuan kita kan. Kalau kita tidur takutnya nanti kelewatan tujuannya. Begitu turun itu pasti terasa capek tuh. Tapi kalau naik bus yang jauh sekalian begitu malah lebih enak karena dia Enak. istirahatnya banyak gitu kan. Terus santai juga jalan. Pas turun ya nggak begitu terasa banget capeknya, malah biasa aja sebenarnya sih. Iya juga ya, make sense juga ya. Karena kalau ya taruhlah misalnya kita 9 jam atau 10 jam misalnya. Ya tanggung lah. Duduk, duduk ya pasti 3 jam 4 jam pertama itu masih ngawang-ngawang lah nih Iya. ke sana kiri. Kalau pasti istirahat itu kan, istirahat di rumah makan, makan. Habis itu pasti nggak bisa tidur juga tuh. Nah biasanya kan jam-jam rawan itu sejam atau 2 jam sebelum nyampe itu kan ya. Nah ya itu Takutnya bablas gitu ya. takutnya bablas kalau tujuan kita ternyata dilewatin sama bus itu gitu kan. Iya, iya, iya. Iya juga sih. Terus standby melek itu malah capek, Lebih capek itu ya. lebih capek begitu. Iya, iya. Kayak gitu kan, begitu turun bus tuh kayak pegal, ngantuk apa kan. Tapi kalau naik bus yang jaraknya sampai berhari-hari itu karena udah tahu tujuan akhirnya di mana gitu kan, ya tinggal tidur aja. Malah nggak capek. Istirahatnya ada gitu kan, udah Jelas itu ya. jelas gitu kan. Berarti nextnya nih mau kemana nih? Mau trip kemana rencana nih? Kayaknya sih mungkin ke daerah-daerah utara lah, nggak jauh-jauh. Utara ini ke masih Sumatera. Sumatera, Medan, Aceh gitu, paling ke arah-arah sana aja jalan-jalannya. Belum ke Kalimantan lagi ya. Iya, belum ke arah timur lagi, belum ada. Budget berarti ya. Nah, satu lagi yang sedikit pertanyaan orang-orang. Ngetrip itu biaya sendiri atau bagaimana? Biaya sendiri, Biaya sendiri ya. biaya sendiri. Hampir semuanya itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Nggak ada subsidi misalnya kita naik PO ini itu endorsement atau bagaimana gitu. Ada sekali, 2 kali ada. Itu biasanya ya dari aplikasi apa? Online travel agent gitu kan, OTA gitu kan. Kayak gitu. Pihak-pihak ketiganya lah gitu kan yang jual-jual tiket bus itu gitu kan, ada kayak gitu. Paling cuma sekali-sekali aja kayak gitu sih. Berarti pure mandiri nih ya. Pure mandiri. Banyak pakai budget sendiri memang. Keren, keren, keren. Oke Bang Adit. Oke, siap. Terasa udah berapa lama ini kita obrolan ngalor ngidul tentang dunia perbisan. Ada tambahan mungkin Bang Adit? Tambahan ya, kayaknya sih ya semoga aja ya kalau kedepannya ini kayak bus-bus di lintas Sumatera ya, untuk Sumatera Barat ini kan lebih meningkatkan kayak ya itulah apa sih pelayanan sama ada pilihan jadwal lah itu aja sih, nggak semuanya berangkat pagi sekaligus gitu kan. Itu bakal membantu banget nih untuk penumpang-penumpang yang dia sampai tujuan harus nyambung lagi kendaraan kan, nggak susah dia dapat. Sebagai kepada pengelola lah ya. Iya, Kalau sebagai penumpang bus lah. sebagai penumpang. Ya sebagai penumpang sih ya nggak ada sih kalau sebagai penumpang nggak. Intinya Nah, intinya itu aja sih. Ya harapan dari kita lah penumpang lah gitu kan kepada
ininya, pengelolanya ya. para ownernya gitu kan, para pengusahanya gitu kan. Oke lah Bang Ading, makasih banyak atas waktunya kita culik ke sini gitu kan. Tapi intinya mungkin saya tambahkan sebagai penumpang bus terutama atau tujuan manapun atau trayek manapun, enjoy your journey. Itu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.